Bayangkan kamu berada di sebuah tempat yang kamu anggap aman, sebuah kampus bergengsi, tempat di mana hukum dipelajari, keadilan dijunjung tinggi, dan masa depan dibentuk. Atau mungkin, sebuah pesantren, tempat orang tua menitipkan anaknya dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan nilai moral dan agama. Sekarang bayangkan ini, di tempat-tempat itu, justru terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sesuatu yang diam-diam meninggalkan luka. Hari ini kita tidak hanya membahas satu kasus, kita membahas sebuah kenyataan yang lebih besar, bahwa pelecehan bisa datang dari siapa saja. Belakangan ini, publik dikejutkan oleh kabar dugaan pelecehan yang melibatkan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, sebuah institusi yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di negeri ini, tempat lahirnya calon-calon pengacara, hakim, dan penegak keadilan. Ironis, bukan, ketika seseorang yang mempelajari hukum justru diduga melanggar nilai dasar kemanusiaan. Tapi disinilah kita harus berhenti sejenak, karena ini bukan hanya tentang satu orang, bukan hanya tentang satu kampus, ini tentang satu pola yang terus berulang. Kita sering menciptakan ilusi bahwa ada tempat-tempat yang pasti aman, kampus ternama, institusi pendidikan, lingkungan religius. Kita percaya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan dia melakukan hal yang salah. Kita percaya, semakin religius sebuah lingkungan, semakin bersih dari penyimpangan. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu, karena pelecehan tidak lahir dari kurangnya gelar, dan tidak hilang hanya karena seseorang terlihat agamis, sebagai sosok yang jelas buruk. Padahal seringkali, tidak. Pelaku bisa saja mahasiswa berprestasi, dosen yang dihormati, pemimpin komunitas, bahkan tokoh agama. Seseorang yang di luar terlihat pintar, sopan, berwibawa, dan dipercaya. Disinilah letak bahayanya. Karena ketika seseorang sudah memiliki status dan kepercayaan, mereka juga memiliki sesuatu yang lain, kuasa. Dan ketika kuasa itu disalahgunakan, dampaknya bisa jauh lebih besar. Sekarang, coba kita ubah sudut pandang. Bayangkan kamu adalah korban. Kamu tahu apa yang terjadi itu salah. Tapi kamu juga tahu, orang yang melakukannya adalah seseorang yang dihormati. Kamu ingin bicara, tapi kamu takut. Takut, tidak dipercaya, disalahkan, atau bahkan diserang balik. Akhirnya, kamu diam. Dan dalam diam itu, luka terus tumbuh, pelan-pelan, dalam, dan seringkali sendirian. Masalah ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak hal yang membuatnya terus terjadi. Salah satunya adalah budaya diam, di mana korban memilih bungkam karena tekanan sosial. Lalu ada penyalahgunaan kekuasaan, ketika seseorang merasa posisinya membuatnya kebal. Dan yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat lebih sibuk menjaga citra daripada mencari kebenaran. Karena selama citra lebih penting dari keadilan, kasus seperti ini akan terus berulang. Kasus yang sedang ramai ini seharusnya bukan hanya jadi berita, lalu hilang begitu saja. Ini adalah cermin bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis membuat seseorang bermoral. Religiusitas tidak otomatis menjamin seseorang berperilaku benar, dan status tidak pernah menjadi alasan untuk kebal dari kesalahan. Karena pada akhirnya, yang menentukan adalah tindakan. Pelecehan tidak memilih tempat, tidak memilih waktu, dan tidak memilih siapa pelakunya. Karena itu, kita semua punya tanggung jawab agar tidak ada lagi suara yang harus dipendam dan tidak ada lagi luka. Terima kasih sudah menonton.